Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini di sesi yang kedua sambung menyambung ya kegiatan latsar ini mulai pagi sampai sore ya. Iya, karena ini selalu di depan Zoom ya. Depan Zoom. Saya sendiri juga pengajar mulai pagi sampai sore ya. Kadang sampai malam juga gitu. Jadi sampai wajahnya itu kayak kotak gitu. Karena di hadapan Zoom terus. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri ya, sebelum nanti teman-teman juga mengenalkan diri. Sama ingatnya teman-teman ya, kalau adik-adik kayaknya kok aneh gitu ya. Ya nanti setara gitu aja. Karena kan di kegiatan ini kita lebih ke berbagi sebenarnya, tidak menggurui, sama-sama semuanya saling saling belajar gitu. Oke, ini manggil aja nanti Pak Falah ya. Backgroundnya memang sebagai seorang guru ya, teman-teman semuanya. Dulu di Mandua Kudus, guru fisika, dan saya lihat juga banyak yang dari guru juga. 2018 pindah sebagai Widaiswara di BDK Semarang gitu. Karena memang rumahnya itu Semarang ya, pindah ke Semarang, tapi aslinya Kudus, KTP-nya juga Kudus. Sampai sekarang KTP-nya masih Kudus. Kemudian founder Bakarpedia itu dan kegiatan apa ya bersama anak-anak ya, anak-anak seusia SD sama sama TK itu biasanya kalau kegiatan rutin 2 minggu sekali eksperimen sains bersama-sama. Jadi backgroundnya orang eksak banget gitu. Tapi ini ngajar sosial banget, ngajar sosial banget kalau di Latsar itu. Backgroundnya fisika ya, fisika sejak S1, S2, kemudian S3-nya juga IPA fisika juga gitu. Kemudian kalau selama guru juga pernah ikut di kegiatan Science Education Award dan Guru Pras juga pernah juara 2 dan yang terakhir kemarin dapat sebagai awardee ya di South Court di Saikyung University di Korsel untuk mendalami tentang AI ya, tentang AI sama sama apa ya sama drone sama drone dan yang ketiga itu eh, apa ya makanan-makanan di Korsel itu seperti apa di sana itu diajari banget membuat masakan-masakan khas Korsel itu ya selama beberapa minggu nggak lama sih nggak lama cuman lumayan untuk bisa berkunjung ke sana sebelum efisiensi gitu ya. Kemudian kalau organisasi di apa ya bidang pengembangan profesi sumber daya manusia di Persatuan Pengajar IPA Indonesia di wilayah Jawa Tengah. Kemudian di LP Maarif juga bidang data IT dan aset dan yang ketiga adalah Sekretaris Satu Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widya Suara. Seperti itu. Baik, kita mulai dari sini perkenalan sekilas saja ya. Setiap peserta, nama, kemudian jabatan, unit, kemudian targetnya apa, ya, dan harapannya. Sekilas saja. Silakan bergantian, boleh. Siapa dulu, silakan. Saya mulai dari ketua, ya, Pak Dwi ya, Pak Dwi ya, Pak Dwi Purwoaji, silakan. Oke, perkenalkan Bapak saya di Purwaji, jabatan Purwali Kusuma, Auranetis, unit kerja di MTS Negeri 3 Banjarnegara. Yang saya harapkan dari pembelajaran agenda 3 ini eh, banyak ilmu pengetahuan yang tentunya untuk hal saya menghadapi tuntutan zaman agar menjadi ASN yang semakin smart, smart dalam arti mengajar dan juga smart mengikuti. Oke, cukup, Pak Dwi ya. Baik, yang kedua silakan. Saya Pak Diki Aprianto. Silakan Pak Diki. Baik, izin Pak memperkenalkan diri. Nama saya Diki Aprianto, jabatan penyuluh agama alih pertama, penyuluh agama Katolik untuk unit tugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes.
Kemudian apa yang akan saya harapkan dari Oke. pembelajaran agenda 3 ini adalah saya ingin lebih memahami berkaitan dengan literasi digital, Pak. Nah, ya. Kemudian target saya baik proses maupun substansinya, ya saya nantinya semakin memahami berkaitan dengan literasi digital dan tentunya ke depannya saya sendiri kan sebagai penyuluh agama, ya. Ke depannya saya bisa memanfaatkan media-media digital yang ada itu sebagai sarana untuk melakukan penyuluhan secara online. Begitu Bapak, terima kasih. Oke, baik luar biasa. Terima kasih Pak Diki. Yang ketiga silakan. Ya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Doni Setianugraha, jabatan Guru Ahli Pertama PJOK, unit kerjanya MTS 4 Kabupaten Magelang. Untuk MTS harapan dan targetnya itu harapan pada agenda 3 ini, saya lebih mengetahui kedudukan dan peran dari PNS untuk mewujudkan smart government, di mana nanti dalam kegiatan pembelajaran PJOK akan saya terapkan dengan digitalisasi, Pak, karena eh, untuk perkembangan zaman yang semakin serba digital, maka untuk pembelajaran PJOK yang biasanya hanya di lapangan bisa dikemas menjadi sebuah digitalisasi untuk pembelajaran yang lebih luas. Terima kasih. Oke, baik. Mantap ya Pak Doni. Guru olahraga. Ini. Kemarin juga sempat saya apa namanya mengembangkan juga ya dengan teman-teman itu. Ya bukan saya yang dominan ya, tapi tetap berkontribusi. Ini olahraga tetapi menggunakan VR ya. VR itu. Jadi menggunakan kacamata gitu, bisa berinteraksi pada sebuah aktivitas. Semuanya bisa, misalkan badminton ataupun tenis ataupun yang lain. Jadi teknologi itu eh, apa bisa membuat orang bergerak gitu ya, bergerak sebagai lahan apa ruang untuk rekreasi, kemudian untuk kesehatan jasmani juga gitu. Baik, terima kasih Pak Doni. Silakan yang lain. Saya Pak. Silakan Bu Yulia. Ya, baik. Perkenalkan nama saya Aprilina Sulianazana. Jabatan saya Guru Ahli Pertama, Guru Bahasa Indonesia. Unit tugas saya di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Oke, oke. Harapan saya dari agenda 3 ini, saya dapat memahami secara utuh kedudukan, peran, dan fungsi ASN sebagai pelayan publik, perangkat bangsa, serta pelaksana kebijakan pemerintah. Adapun target saya dalam mengikuti agenda 3 ini, yaitu saya ingin bisa berkontribusi baik dalam proses pembelajaran yang sinkronus maupun asinkronus, sehingga saya nantinya dapat mengenal dan mampu menerapkan nilai-nilai Smart ASN dalam tugas dan perilaku kerja saya sehari-hari. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Yulia Mirzana. Selanjutnya silakan teman-teman yang belum. Saya Bapak Falah. Silakan Pak Isyar. Oke, selamat pagi Pak Falah. Perkenalkan, saya Isyar Malija Hakim. Jabatannya Auditor Ahli Pertama di Satker UIN Wali Songo Semarang, Bapak. Adapun harapan dan target dalam agenda 3 ini adalah harapannya bisa lebih memperdalam lagi, lebih mengetahui lagi apa itu yang apa namanya yang dipelajari nanti di manajemen ASN, terus apa yang dimaksud smart ASN itu seperti apa, sehingga nanti targetnya dengan ikut aktif baik melalui sinkronus maupun asinkronus bisa menerapkan, diaplikasikan, diimplementasikan smart ASN itu dalam eh, menjalankan tupoksi saya sehari-hari, terutama sebagai auditor, Bapak. Terima kasih. Oke, mantap ya sebagai auditor di UIN Wali Songo ya, Pak Isyar. Pak Isyar. Baik, makasih. Lanjutannya yang belum. Saya Kak. Bu Ani ya, silakan. Selamat pagi menjelang siang Pak Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin perkenalan ya Pak. Nama saya Ani Kurniawati, jabatan saya adalah guru ahli pertama. Unit tugas saya di MAN 2 Sleman. Harapan saya pada pembelajaran agenda ketiga ini adalah saya lebih mengetahui kedudukan dan peran ASN dalam membentuk smart governance serta dapat memahami lebih jauh gitu Pak. Untuk target saya setelah mempelajari agenda 3 ini, saya bisa menerapkan nilai-nilai yang diperoleh dari agenda 3 mengenai manajemen ASN dan smart ASN ini dalam kehidupan saya sehari-hari dan dalam instansi kerja saya, karena di sini saya itu kebetulan saya itu inklusif Pak, jadi banyak tantangan sekali gitu. Jadi untuk menerapkannya untuk mengajar para peserta didik saya yang masih yang memiliki kebutuhan khusus gitu Pak. Terima kasih. Oke, makasih Bu Ani. Ngaston apa Bu di sana? Bu Ani ngajar apa kalau di sana? Mapelnya gitu. Kimia Pak saya. Jadi Kimia tantangan ya. sendiri kimia untuk tunanetra gitu Pak. Oh, jadi padahal butuh warna ya. Ya itu. Butuh warna gitu ya. Betul Pak. Kemarin saya kan dampingi anak saya sendiri sih, yang kelas 1 SD itu, dia ikut kompetisi di Malaysia itu membuat apa ya, alat bantu mewarnai, alat bantu mewarnai untuk penyandang tunanetra gitu. Kemarin juga di Malaysia dapat silver. Jadi dibuat logik ya, antara misalkan mata kuning itu kan logiknya matahari lingkaran gitu. Jadi dibuat simbolik. Kemudian yang kakaknya itu yang SD kelas 4 kemarin juga dampingi kan kompetisi di BRIN ya di LIPI, eh, juara di sana kemudian dikirim ke Jepang ke sana ke Jepang. Saya dampingi juga untuk kompetisi pembuatan media pembelajaran, ini ular tangga tunanetra, jadi ular tangga tunanetra jadi angka-angkanya diganti braille. Nanti dicari aja di YouTube itu ada banyak. Nah, di sana apa sudah kita sebarkan juga di beberapa SLB ya di sana dan disponsori oleh Denko gitu. Jadi Denko sama Jarum Foundation gitu. Jadi bisa digunakan untuk inspirasi. Memang karena anak saya ini lebih suka ini untuk mengkaji, meneliti tentang bidang bidang yang anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Baik, cukup. Terima kasih Bu Ani, luar Terima kasih biasa. Pak Fala. Lanjut, silakan yang belum. Mohon izin Pak. Silakan dengan Bu. Hasanatun Fitri. Oh ya, silakan. Oke. Silakan, Bu. Perkenalkan, nama saya Hasanatun Fitria, jabatan sebagai guru kelas di Min 2 Banyumas. Harapan yang saya inginkan dari pembelajaran di agenda yang ketiga ini adalah yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan saya tentang peran dan kedudukan PNS, yang kemudian saya bisa lebih memahami agar bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan. Untuk targetnya adalah saya berharap di kemudian hari saya bisa lebih mengembangkan kemampuan saya, terutama di bidang digitalisasi, karena saya merasa saya sendiri masih awam dan sebagai guru kelas di masa saya menginginkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga bisa menarik perhatian siswa, dan harapannya melalui digitalisasi nanti kemampuan saya bisa lebih meningkat lagi. Demikian, terima kasih. Oke, mantap. Makasih Bu Hasanatun ya atas insight-nya juga tadi. Baik, kelanjutannya yang belum ada, belum? Izin Pak, Ya, oke, saya silakan Bu Fitri. Bu Fitri. Iya, silakan. Siapa dulu? Bu Mahandri, silakan Bu Ya. Mahandri. Bu Fitri saya duluan nih Bu. Silakan, nggak apa-apa Bu Mahandri. Oke, Bismillah, perkenalkan Bapak, nama saya Mahandri Widya Prihantari, jabatan saya penyuluh agama Islam ahli pertama, unit tugasnya di KUA Ngemplak Sleman. Yang saya harapkan dari pembelajaran agenda 3 ini, saya ingin mengetahui dan mendalami tentang kedudukan dan peran ASN agar bisa berpartisipasi dalam mewujudkan smart governance. Lalu target saya, insya Allah bisa menciptakan media sosial dakwah yang edukatif. Lalu eh, lalu
Apakah terdengar? Sudah dengar jangan jelas banget. Oh ya, ini tadi ada telepon masuk. Lalu ini layanan konsultasi online tentang keluarga Sakinah. Mantap ya untuk targetnya ini. Layanan konsultasi menggunakan platform digital ya. Kemarin Oke. juga sempat dampingi saya itu layanan siswa ya untuk hafalan konsultasi dengan guru-guru di pondok itu menggunakan platform apa Android, pakai pakai frameworknya, pakai itu aja, pakai apa namanya? Tidak harus pakai Android aplikasi yang cepat aja, pakai pakai yang blok kode aja itu banyak. Jadi sempat membuat itu dengan beberapa platform yang tidak menggunakan coding yang cukup kompleks ya, tetapi kode blok. Tinggal drag and drop jadi gitu. Sekarang udah. Terima kasih Bu Mandri. Lanjut silakan yang belum. Saya Pak, Bu Kamalia silakan. ya, mohon maaf ini agak berisik karena sekolah lagi ada acara. Iya. Perkenalkan Pak, nama saya Kamalia Fitri, jabatan sebagai guru alih pertama guru bahasa Inggris, unit tugasnya di MAN 1 Banjarnegara Pak. Harapan saya setelah mengikuti pembelajaran laksana agenda 3 ini, saya dapat menambah ilmu dan menghabiskan hampir sama dengan teman-teman dan mengaplikasikan kedudukan dan peran PNS. Nah, terus target saya, saya bisa mengimplementasikan kedudukan dan peran PNS ini dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke. Baik. Terima Masih kasih Bu Fitri dari Man 1 Banjarnegara. Ya, ada sudah semua teman-teman? Semuanya udah ya? Izin Pak. Belum. Ya Bu Fusna. Silakan Bu Failas. Iya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Ngapunten Bapak ini sedikit terlambat tadi karena ada yang daftar haji dulu ya Pak. Oh, oke, oke. Jadi perkenalkan nama saya Fusna Vela Sufa, kemudian jabatan saya Pranata Komputer, unit tugas saya di Kementerian Agama Kota Magelang. Oke. Nuwun, Pak. Untuk harapan dan targetnya, Oke, kalau harapan saya setelah pembelajaran agenda 3 ini, ke depannya saya akan lebih mengetahui tentang kedudukan dan fungsi ASN, khususnya dalam mengembangkan smart ASN, gitu Pak. baik. Ya, makasih Bu Oke, Faila Sufa ya. oke, matur nuwun Bapak. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjutkan untuk peran selanjutnya ya. Jadi untuk kurikulum tentunya teman-teman sudah melihat ya dari Keplan nomor 50 apa ya 501 dan ini 580 580 dan 581 ini jadi acuan untuk pelaksanaan Latsar ya semuanya. Tentunya kurikulum Latsar ini ya kurikulum pembentukan karakter PNS ini kita bagi dua ya, pembentukan karakter PNS sama kurikulum penguatan bidang tugas. Nah, yang teman-teman ikuti di sini adalah agenda 1, kemudian agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS. Yang ketiga adalah yang kita lakukan sekarang ini, dan yang keempat adalah habituasi, gitu. Nah, kalau yang pertama kan kemarin teman-teman sudah ikuti ya tentang apa WASBAN, wawasan kebangsaan, kemudian nilai-nilai bela negara, dan analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, itu tentunya bisa menjadi fondasi ya tentang implementasi nanti teman-teman sebagai PNS yang profesional gitu. Nah, kemudian yang kedua sebagai nilai yang harus nanti dibiasakan dalam habituasi di agenda 4 adalah agenda kedua ini yang paling penting ya. Nah, di sini teman-teman juga akan mempelajari core value ya, berakhlak. Di sini ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian apa? Kompeten, harmonis, loyal, adaptif sama kolaboratif. Kolaboratif. Nah, itu poin-poin yang nanti menjadi basic point value yang diimplementasikan dalam habituasi gitu ya. Kemudian yang ketiga yang akan kita pelajari hari ini sampai sinkronus yang ketiga, tentunya ini konsepnya adalah flip training teman-teman. Jadi flip training itu kegiatan kelas tidak lagi penyampaian materi yang rinci konseptual, tapi
teman-teman mempelajari dulu modul-modul yang sudah ada, kemudian dari undang-undang yang sudah ada, misalkan teman-teman mempelajari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, nah tentang ASN. Nah, dipelajari dulu karena konsepnya adalah flip, pelajari dulu, kemudian di kelas adalah proses diskusi elaborasi gitu ya. Jadi seperti itu pola yang ditekankan di kurikulum Latsar sekarang ini. Kemudian habituasi, nanti teman-teman tentunya proses aktualisasi ya, fasilitasi untuk proses aktualisasi substansi materi agenda terhadap kompetensi yang telah diperoleh ya pada satu maupun tiga kementerian. Kemudian kom ya, nanti kompetensi teknik substansinya dari Kominfo misalkan, Komdigi misalkan gitu. Nah, kalau umum, teman-teman bisa ikuti banyak hal ya, hal-hal yang sifatnya umum. Misalkan kalau saya sendiri gitu ya, walaupun sebagai WI, tetap mempelajari bidang IT, public speaking, nah itu hal pedagogi, nah itu hal-hal yang kita gunakan secara umum. Kemampuan IT semua orang tetap membutuhkan itu. Contoh salah satunya, teman-teman. Tetapi untuk Latsar, kita fokuskan di sebelah kiri ya, kurikulum pembentukan karakter PNS gitu, teman-teman semuanya. Nah, untuk poin yang selama nanti kegiatan sinkronus maupun asinkronus di agenda yang ketiga ini, yang pertama adalah manajemen ASN gitu ya. Poin-poinnya adalah kita fokus di kedudukan ya, kedudukan ASN. Tentunya kan ini merujuk pada posisi ASN ya dalam struktur birokrasi pemerintahan, baik kita sebagai PNS maupun kita sebagai P3K. Tapi ini kan teman-teman semuanya P3K ya, sebagai pelayan publik gitu ya, yang menjalankan kebijakan pemerintah gitu. Itu adalah kedudukan kita sebagai PNS. Kemudian peran juga sama, tentunya memberikan layanan berkualitas. Tadi kan ada yang melayani, ada petugas ini pendaftaran haji. Nah, tentunya pelayan-pelayanan ini dipenuhi rasa integritas, kemudian loyalitas serta apa ya, profesionalisme yang tinggi gitu. Oke. Kemudian hak dan kewajiban. Nah, nanti teman-teman akan tahu tentang apa sih hak dan kewajiban masing-masing. Hak menerima gaji, tunjangan, perlindungan hukum, kemudian kesehatan juga dalam menjalankan tugas gitu. Sedangkan kewajibannya tentunya kita memberikan layanan secara profesional pada masyarakat ya, jujur, adil, kemudian netral gitu ya. Netral itu bebas dari kepentingan politik gitu. Dan kode etik itu meliputi apa? Meliputi misalkan pedoman moral dan etika ya, ya dari kita menjaga netralitas, kemudian dari birokrasi dalam intervensi politik itu juga bagian dari kode etik ASN. Kemudian konsep merit ini adalah kita nggak lagi mengandalkan senioritas gitu, tetapi promosi, pengangkatan, penempatan ASN ini berdasarkan apa? Kompetensi dan kinerja, bukan berdasarkan misalkan kedekatan politik, kemudian senioritas, dan faktor lain yang tentunya nggak relevan lagi gitu teman-teman. Oke, itu bagian yang dari manajemen ASN gitu. Nah, kemudian kalau Smart ASN ini fokusnya di apa? Fokusnya adalah di pembentukan karakter yang efektif, efisien, inovatif ya, bekerja lebih tepat ya, kemudian sesuai dengan tujuan, secara akurat dan memuaskan. Kalau efisien ini dengan sumber daya yang minimal, kita bisa menghasilkan apa? Hasil yang optimal gitu ya. Dan memiliki kinerja yang bermutu. Bermutu itu kita memiliki standar yang tinggi di dalam implementasi pekerjaan kita gitu dalam menyelenggarakan program pemerintah, khususnya program literasi digital. Ya, pilar literasi digital ada apa teman-teman? Ada digital skill, digital etik, digital culture, sama digital safety. Itu bagian-bagian dari pilar literasi digital gitu. Yang nanti kita coba implementasikan ke dalam pekerjaan kita gitu. Jadi sederhananya adalah kita sebagai ASN teman-teman itu peka terhadap perubahan zaman gitu. Ya, sekarang aja di BDK berapa hari kerja ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Jumat ini semuanya di rumah gitu.
semuanya di rumah ya, karena bekerja dimanapun juga. Nah, itu adalah apa? Benar-benar adaptif, tapi tetap kita melakukan pekerjaan dengan standar yang tinggi, dengan performa yang optimal yang kita bisa sumbangsihkan kepada bangsa dan negara gitu. Oke, sasarannya tadi sudah saya sekilas ulas ya, membentuk PNS profesional berlandaskan core value berakhlak tadi ya sudah saya urai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik ya. Harus loyal, adaptif, kolaboratif, kemudian perekat dan pemersatu bangsa. Jadi pelaksana kebijakan publik, kemudian apa namanya pelayanan publik, kualitas, kecepatan, kemudian keadilan terhadap ketika melayani masyarakat. Kalau pemersatu bangsa bagaimana? Ya kita harus netral ya, mengatasi tantangan-tantangan apa ya pengaruh politik gitu, menjaga stabilitas nasional, moderat, menghargai perbedaan apa namanya kultur misalkan. Jadi hal-hal seperti ini tentunya menjadi bagian dari ASN yang menjaga eh, sebagai perekat dan pemersatu bangsa gitu. Itu yang nanti akan kita ulas teman-teman, sinkronus maupun asinkronus. Nah, teman-teman tentunya sudah banyak membaca ya, sudah banyak membaca tentang modulnya di emosi kemarin, atau membaca cepat, atau membaca dari PPT, barangkali bisa bercerita. Mungkin Bu siapa dulu ya, Pak Diki misalkan. Pak Diki gimana? Sudah aman? Sudah, Mbak? Sudah membaca ya sekilas gitu Pak. Ya, Oke, ya berkaitan kalau yang di Semata ASN yang literasi digital itu Pak. baik. Literasi Ya, digital artinya apa bahwa ASN itu kan harus smart ya. Artinya ASN harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, saat ini kan apa ya zaman digital. Nah, mm-mm. jadi ya menjadi ASN harus paham berkaitan dengan apa itu literasi digital gitu ya. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, literasi digital itu tidak hanya berkaitan dengan digital skill, tapi juga berkaitan dengan digital culture, digital ethic, dan digital safety. Begitu Bapak. Oke, baik. Bu, satu lagi Bu Fusna, silakan. Silakan Bu Fusna, bisa bercerita nih yang sudah dipelajari di MOC kemarin seperti apa? Ya, Bapak, terima kasih waktunya. Kemarin sebenarnya di pembelajaran MOOC itu saya belajar cepat ya Pak, tapi kurang lebih sebagai ASN saat ini kita memang harus dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi, salah satunya eh, AI ya Pak, yang sekarang yang udah banyak sekali digunakan gitu. Mungkin itu Bapak. Oke, baik. Juga pembelajar cepat. Jadi memang seperti itu teman-teman ya. Kita nggak harus apa yang membaca itu semuanya dari A sampai Z gitu. Saya sendiri kalau tiap minggu kan sering mencari buku-buku dari luar ya gitu. Ya membacanya nggak sampai harus membaca dari A sampai Z. Saya masukkan aja ke ChatGPT gitu kan. Kemudian dari setiap bab itu saya perintahkan untuk membuat summary-nya. Walaupun itu buku-buku berbahasa Inggris itu. Jadi membaca sekarang itu nggak lagi kita butuh waktu yang lama, tetapi kita mendapatkan esensinya itu dari membagi konsep yang ditawarkan buku tersebut gitu. Jadi itu namanya apa ya? Memanfaatkan teknologi. Jadi Bu Fusna sudah memanfaatkan itu ya sebagai salah satu bagian dari digital skills gitu. Ya, oke luar biasa. Baik, mohon maaf ini suaranya agak batuk. Iya, karena minggu yang lalu suara saya malah hilang itu, nggak boleh bersuara sama dokter THT gitu. Apalah nggak boleh bersuara selama 1 minggu gitu. Akhirnya ngobrol sama istri lewat WA gitu ya, padahal di samping gitu. Karena nggak boleh berbisik-bisik. Ini alhamdulillah suara saya sudah bisa keluar ya, walaupun 90% baru gitu. Nah, kita akan masuk teman-teman untuk menguji kecepatan belajar teman-teman gitu. Gunakan ini aja, pakai quizzes aja ya. Silahkan join. 5 menit aja ya, nggak usah lama-lama. Oke, ini teman-teman silakan. Join myquiz.com, kodenya 461884.
Sudah Pak Doni. Silakan. Oh, 461184 keliru kayaknya. Siapa? Lima. Kurang satu lagi.
Oke, 1 menit lagi. Oke ya, 3, hitungan 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, oke kita lihat. Oke, kasih reaksi teman-teman. Yang nomor 1 Pak Isher ya. Pak Isher, kemudian yang kedua Pak Diki ya, Pak Diki. Kemudian yang ketiga adalah Bu Anik ya, Bu Anik. Oke, kita akan coba review teman-teman ya dari berdasarkan materi ya tentunya yang kita sudah bahas sebelumnya, yang sudah teman-teman pelajari maksudnya ya tentang manajemen ASN dan smart ASN gitu. Oke, yang pertama adalah pemahaman literasi digital, lebih diarahkan kemampuan bermedia digital yang ya bertanggung jawab tentunya, karena kan tidak hanya kemampuan teknis ya teman-teman, tetapi apa tanggung jawab dalam berinteraksi di media sosial, kemudian menyebarkan informasi yang akurat. Nah, itu penting. Kita nggak serta-merta menyebarkan informasi yang hoax ya. Itu juga harus hati-hati. Apalagi sebagai seorang ASN gitu. Karena semua gerak-gerik kita itu sangat terpantau ya. Jadi informasi-informasi ketika kita terima harus kita apa? Lakukan tabayun ya atau verifikasi atas kebenaran informasi tersebut gitu. Jadi rasa tanggung jawab sangat penting. Tidak hanya sekedar kemampuan teknis kita. Kemudian yang kedua adalah apa Undang-Undang ASN ini mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar dalam manajemen ASN. Ya ini Human Resource Management justru malah. Kenapa? Karena pada HRM ini, XRM ini lebih menekankan pada apa? Pengelolaan pegawai itu sebagai sebuah aset yang tentunya perlu dikembangkan, ya. Jadi perlu dikembangkan. Ya, salah satunya adalah merit system, ya itu salah satu bentuknya. Tapi rumah utamanya adalah eh, SRM ini, atau Human Resource Management, melihat pegawai itu sebagai sebuah aset yang perlu dikembangkan melalui nanti pelatihan-pelatihan, melalui pengembangan kompetensi, melalui magang, melalui apa namanya sit-in misalkan. Nah, itu tentunya bisa menjadi bagian dari apa ya salah satu jalur peningkatan karir kita melalui peningkatan kompetensi tentunya gitu. Kemudian yang ke selanjutnya ya di sini dalam perubahan pendekatan di mana senioritas dan kepangkatan bukan lagi menjadi acuan. Oke ya, ini open career system ya istilah umumnya. Jadi senioritas kepangkatan itu tidak lagi menjadi acuan dalam pengembangan ASN. Tapi lebih pada apa? Lebih pada ini teman-teman, kompetensi keahlian itu ya, itu bisa menjadi salah satu ukuran ya kemampuan dan kinerja seseorang. Jadi teman-teman sering melihat bahwa banyak sekali PNS gitu ya, dia usia masih muda gitu ya, tetapi diberikan jabatan-jabatan yang strategis itu, baik itu sampai pimpinan tinggi gitu bahkan ya sampai pada administrator gitu. Itu artinya apa? Artinya mereka punya kapabilitas, punya rekam jejak yang baik, kemudian apa namanya etiknya juga baik, dan tentunya core value itu terimplementasikan dengan baik gitu ya, core value berakhlak gitu. Jadi poin penting. Oke, itu ya poin utamanya, tidak bergantung pada senioritas. Kemudian literasi digital, ya sebagian besar sudah benar teman-teman. Digital etnik, ini kecuali ya. Yang benar sebenarnya digital etik ya, ini hanya sebagai pengecoh aja gitu.
sebagai pilar. Kemudian kesadaran dan kebajikan integritas, kemampuan yang dimiliki dalam etika, etika bermedia digital gitu ya, sebagai untuk berlaku, bertanggung jawab dan integritas ya di dalam menggunakan media digital. Kemudian pejabat berdasarkan jangka waktu tertentu, ya P3K ya. P3K ini kan singkatannya apa? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi dia itu melaksanakan tugas pemerintah dengan jangka waktu tertentu. Dan apa perlu disyukuri ya teman-teman berada pada ASN dan PNS juga ya. Jadi lebih stabil, jenjang karirnya jauh lebih apa panjang itu. Nah, termasuk hak dan kewajiban juga tentunya berbeda. Seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya adalah P3K. Kemudian merit system pada aparatur sipil negara itu ya benar tadi ya berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Tidak lagi senioritas, kepentingan politik. Nah, seharusnya seperti itu ya. Nah, tapi ketika kondisi-kondisi seperti itu, ya kita bekerja aja sesuai dengan kapabilitas kita gitu. Itu yang paling penting, teman-teman. Ya, jangan sampai faktor-faktor eksternal yang mendegradasi idealisme kita itu akan apa ya mengganggu kita. Ya, itu poin penting, teman-teman ya. Konsistensi di dalam menjaga apa ya eh, ke ya ini kualitas dari kinerja kita itu benar-benar harus kita jaga sendiri gitu. Jangan sampai distraksi-distraksi dari luar itu menghambat karir kita dan seterusnya. Oke, ini teman-teman. Kemudian yang selanjutnya apa ini? Cakap bermedia digital. Ya, kemampuan untuk mengoperasikan perangkat TIK itu adalah digital skill namanya. Kalau yang aman ini namanya adalah digital safety. Kalau yang budaya bermedia digital adalah digital culture. Gitu. Oke, benar semuanya keren. Kemudian ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi teman-teman saya sarankan di agenda 3 ini teman-teman bisa fokus di selain modul manajemen ASN sama modul Smart ASN, teman-teman mempelajari juga di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ya tentang ASN ya. Di sana banyak banget informasi hak dan kewajiban, asas, nilai, kedudukan, semuanya tentang ASN ya itu sangat rinci. Jadi teman-teman bisa mengulas nanti di sana gitu. Kemudian ya ini literasi digital ya, mengakses, pengelola, memahami. Nah ini adalah literasi digital. Kemudian kegagapan namanya digital imigran. Ya biasanya sih ini ya senior-senior yang mungkin fasenya dia dulu tidak akrab dengan digital. Nah ini bisa jadi menjadi sebuah penghambat. Tapi yang paling penting adalah walaupun kita berada pada zona digital imigran, kita tetap berusaha untuk growth atau bertumbuh untuk mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau teman-teman semua di sini, saya yakin secara kemampuan digital sudah sangat apa ya, sudah terbiasa ya. Nah, kalau figur yang dia sudah terbiasa sejak lahir pun dia sudah akrab dengan teknologi, namanya adalah digital native itu. Ini barangkali kayak anak-anak itu kan sebelum diadani aja gitu ya, misalkan kalau yang beragama Islam, difoto dulu gitu ya. Ini artinya mana mengenal kamera dulu daripada mengenal ini ya suara adzan misalkan kayak gitu. Jadi digital native. Anak kita misalkan yang sudah punya keluarga, kita nggak perlu memberikan contoh membuka YouTube ya bermain Roblox. Nah itu mereka sudah terbiasa. Mobile Legend, oh, permain game ya banyak banget sekarang. Itu kita nggak perlu mengajari karena mereka secara sense digital itu mereka sudah bisa melihat pattern atau pola dari permainan tersebut gitu. Jadi karena memang mereka digital native gitu ya, sudah terbiasa dengan perangkat-perangkat digital. Doxing, nah ini doxing itu apa? Bagikan data personal seseorang ke dunia maya. Ini biasanya rentan banget teman-teman di sebagai seorang PNS ya. Mungkin kalau guru data-data nilai siswa, data pribadi siswa itu jangan mudah untuk mengunggah ke media sosial. Itu apalagi mengunggah kita mau mengconvert itu ya, mengconvert ke data
mengkonvert data Word ke PDF itu dengan link yang kita tidak percayai gitu, ya pada dasarnya kadang itu menjadi data-data yang rentan karena dia akan terekspos ke publik gitu. Misalkan kita mau mengakses data ke Scribe ya, kita mau butuh butuh PDF, tapi syaratnya kita mengunggah sebuah dokumen, dokumen itu ternyata ada data-data pribadi dari user kita, klien kita, itu menjadi masalah ke depannya gitu. Jadi doxing ini yang penting harus melakukan izin ya ketika kita membagikan data kepada orang lain gitu, termasuk nomor HP juga dan seterusnya gitu. Jadi privasi data sangat dipentingkan, digital safety di sini. Oke, kemudian selanjutnya seseorang menggunakan profil personal palsu pada SNS. SNS itu Social Networking Service, teman-teman. Jadi pada media sosial itu apa? Dengan yang kita sebut sebagai phishing. Ya, jadi menggunakan profil palsu ataupun melalui proses kita di hacker dulu ya, kena hack gitu oleh hacker, kemudian diambil alih oleh hacker, misalkan WA kita, media sosial kita, kemudian digunakan untuk apa? Melakukan kecurangan atau penipuan, minta uang, minta hutang misalkan, pinjam uang dan seterusnya, atau minta pulsa gitu. Nah, itu bagian dari apa? Ya, catfishing ya, mencari menggunakan profil personal palsu gitu. Bahkan sekarang kan ada isu ya, setiap orang harus menggunakan media sosial satu gitu, nggak boleh yang lain karena digunakan untuk disalahgunakan. Itu yang sering terjadi di apa namanya di Indonesia terutama. Maka ketika kita melakukan misalkan gini ya teman-teman dipromosikan di jenjang pimpinan administrator misalkan itu biasanya akan fit and proper test itu akan dicek bagaimana mereka bermedia sosial gitu ya kualitasnya apakah dia sering menyebarkan hoax dan seterusnya. Jadi upayakan walaupun teman-teman punya media sosial bijak gitu bijak memilih hal-hal yang tidak menimbulkan kontroversi di belakang hari gitu. Baik itu secara politik dan preferensi-preferensi yang sifatnya itu subjektif itu sebaiknya dihindari dulu itu. Dihindari kalau itu kita memberikan ruang-ruang ya ruang-ruang yang kira-kira tidak historical aksesnya tidak bisa kita ini ya menjadi histori kita karena seperti itu. Seringkali seperti itu teman-teman. Oke, kemudian malware ini ya ini ya sebuah perangkat lunak yang nanti digunakan untuk mengakses perangkat kita. Biasanya bentuk robot ya, bentuk robot yang ditanamkan di sebuah file ketika kita mengeksekusi itu dia akan langsung mengambil alih perangkat kita. Contohnya misalkan undangan pernikahan, tetapi dia filenya kayaknya PDF, ternyata dia tipenya Excel gitu ya executable bisa dieksekusi kemudian dia langsung menyerang data kita mengambil alih e-banking kita data phone number dan seterusnya. Nah itu benar-benar harus hati-hati tidak tergesa-gesa untuk ngeklik link gitu. HPNS kecuali ya bonus akhir tahun nggak ada ya kecuali di ini Bapak Ibu teman-teman semuanya seperti di swasta itu bisa ada bonus akhir tahun kalau PNS tidak. Kemudian ya PNS dan P3K sudah benar semuanya. Oke, kemudian sudah ya, sudah selesai semuanya. Baik, nah luar biasa, keren, sudah bisa menjawab ya sebagian besar. Akurasinya juga cukup lumayan ya, 50% ke atas gitu. 50% ke atas. Pokoknya luar biasa. Jadi kalau misalkan dapat 75, saya mengatakan lebih dari 60% gitu. Makanya standarnya harus saya sesuaikan ya. Artinya teman-teman sudah mengerjakan, mereview banyak hal yang sudah teman-teman baca tentunya. Oke, baik. Saya lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, cepat banget ya, jam 10.30. Agenda 3 ini tadi sudah saya jelaskan ya, sekilas saja. Nanti kita akan mempelajari tentang pengetahuan, kedudukan, dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundangan dan smart ASN gitu ya, sebagai kebijakan publik, pelayan, perekat, dan pemersatu bangsa, sehingga memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah menggunakan perspektif smart ASN gitu. Jadi sebenarnya satu padu teman-teman
manajemen ASN sama smart ASN ini menjadi satu padu, menjadi smart governance ini, gitu. Nah, kaitannya dengan apa? Kaitannya apa? Dalam melaksanakan tugas jabatannya pada agenda 3 ini, kedudukan dan peran PNS, tentunya ini menjadi satu bagian yang tidak terelakkan ya dengan agenda 1. Sikap-sikap kayak perilaku bela negara ya. Kemudian yang kedua adalah apa peran sebagai pelayan masyarakat, wawasan kebangsaan, ini menjadi satu padu yang tidak terelakkan. Maka agenda 1 ini sebagai perspektif kita gitu. Agenda 3 adalah ya mengatur peran kita sebagai PNS di sini gitu. Nah, apa kaitannya dengan agenda 2 dan keempat ya, teman-teman? Jadi agenda 3 itu sebagai pintu masuk ke habituasi. Oke. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan aktualisasi nilai berakhlak ya. Ini agenda 2. Nanti terus-menerus kan menjadi sebuah apa? Pembiasaan. Nah, jadi ini kaitan antara agenda 2 dengan agenda 4 gitu. Maka agenda 3 ini biasanya digunakan untuk proses identifikasi isu, mencari fakta dan data di lapangan. Itu menggunakan kacamata agenda 3. Contoh misalkan kita mengambil opsi digital culture misalkan ya di Smart ASN. Digital safety misalkan. Digital safety itu bisa jadi teman-teman melihat pegawai-pegawai di tempat kerja teman-teman itu dia tidak menyadari pentingnya keamanan data gitu. Mereka terbiasa menggunakan password yang sama pada semua perangkat, padahal itu akses komputernya kantor, data-data yang penting ya. Itu juga bisa menjadi sebuah perilaku yang potensi apa? Potensi kehilangan data, hacker mudah masuk ya, kemudian keamanan data dan seterusnya. Jadi teman-teman melihat ini sebagai sebuah potensi untuk dijadikan sebagai isu dan seterusnya. Jadi manajemen atau sebagai smart governance, manajemen ASN sama smart ASN ini bisa menjadi pintu masuk ke agenda habituasi gitu. Oke. Nah, modul manajemen ASN tentunya kan teman-teman sudah membaca ya, tetapi saya sarankan tidak membaca itu aja, teman-teman. Membacanya pada ini. Nah, ini ya, saya sarankan unduh ya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, ini banyak banget materi yang bisa teman-teman ambil, kemudian kode etik, jenis dan kedudukan, semuanya sudah ada di sini teman-teman, yang nanti digunakan sebagai pelengkap untuk manajemen ASN pada modul tersebut gitu. Karena kalau pada modul kayaknya nggak terlalu rigid ya, sehingga butuh informasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 gitu. Oke, nah dari sini tentunya teman-teman akan melihat nanti di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, mulai dari asas ya, asas, maaf, asas dari manajemen ASN di sini. Ini kan nanti teman-teman nanti melihat ya di pasal 2 itu mulai dari kepastian hukum ya, kemudian profesionalitas, kemudian proporsionalitas, ya, macam-macam di sana. Nanti teman-teman bisa lihat lagi di sana ya tentang netralitas ya. Itu tuh salah satu bentuk dari asas manajemen ASN gitu. Oke, termasuk akuntabilitas juga ya, jadi bagian dari core value juga. Nah, kemudian nilai dasar, nah itu juga teman-teman nanti bisa cek sendiri yang berakhlak tadi ya. Ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, dan seterusnya. Nah, itu teman-teman nanti bisa cek juga. Kemudian nanti kode etik ya, kode etik kan menjadi salah satu bagian ya, bagaimana menjaga kehormatan dan kepentingan bangsa dan negara gitu. Termasuk kehormatan diri juga ya sebagai seorang pegawai juga gitu. Kemudian jenis dan status. Nah, nanti teman-teman bisa cek jenis dan statusnya kan ada dua ya, yang ada di undang-undang tadi ya. Sekilas nanti di pasal pasal berapa ya? Pasal 5-an lah kalau nggak salah. Nanti cek sendiri aja. Itu ada PNS, sama yang kedua adalah eh, P3K di sana. Yang satu adalah dia tetap menduduki jabatan kepegawaian. Yang kedua adalah P3K pada jangka waktu tertentu itu. Nah, kemudian apa namanya termasuk pada apa ini?
Status ya, status, bentar. Status dan kedudukan ya sebagai pegawai pemerintah yang diberi tugas sesuai dengan jabatan yang diemban ya. Kayak teman-teman kan ada yang jadi guru ya, kemudian ada yang jadi auditor, yang nantinya ada jadi dosen juga. Nah itu sebagai ASN yang jabat sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing gitu yang nantinya. Walaupun ini kan belum masuk ke sana ya. Kemudian fungsi ASN. Nah, di sini juga ada di undang-undangnya sebagai pelaksana kebijakan publik ya, yang program-program yang ditetapkan pemerintah, kemudian pelayan publik yang melayani secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Perekat dan pemersatu bangsa. Itu adalah apa? Fungsi dari ASN. Oke. Kemudian tugas, tugas peran ya, macam-macam teman-teman. Jabatan ASN, jabatan ASN macam-macam ya. Ada yang jabatan apa? Manajerial sama jabatan non manajerial. Kalau yang manajerial itu ada dua teman-teman, biasanya jabatan pimpinan tinggi, ya mungkin kayak menteri gitu kan. Itu kemudian kalau jabatan administrator sebagai misalkan direktur, kepala, rektor misalkan. Ya, ini apa, direktur misalkan direktur KSKK, direktur itu kan dia lebih spesifik ya, mengelola pada urusan tertentu itu. Ini adalah jabatan administrator. Struktural ya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa, saya mau kemana gitu kan, nanti kan bisa dilihat ya untuk jenjang karir dari teman-teman semuanya. Kalau non manajerial itu contohnya fungsional. Teman-teman kan ada yang jadi guru, maka itu masuk ke jabatan non manajerial ya, maksudnya di jabatan fungsional. Sedangkan kalau yang pelaksana yang belum memiliki jabfung ya, jabatan fungsional, biasanya dia masuk ke jabatan pelaksana gitu. Nah, jadi teman-teman ini ya belum sampai ke fungsional ya, karena kan masih proses yang panjang untuk mendapatkan jabatan tersebut. Sehingga banyak teman-teman yang masih membantu yang di perpustakaan. Kalau guru barangkali sudah masuk ya, karena kan kebutuhan dari jam. Itu bagian dari sit-in untuk melihat bagaimana tugas pokok fungsi dari masing-masing pegawai. Gitu. Oke, kemudian pengelolaan. Ini banyak hak dan kewajiban sudah tahu ya tadi. Penghasilan, upah, tunjangan ya, fasilitas, lingkungan kerja yang kondusif, jaminan sosial, kayak bukan ASKES ya, BPJS, itu bagian dari apa hak dari ASN. Nah, kalau kewajibannya tentunya macam-macam ya, yang melaksanakan tugas ya, dan ditempatkan dimanapun juga. Itu teman-teman ya. Ini kasihan juga yang kantor saya itu teman-teman di beliau di supir gitu ya, di driver, banyak beberapa teman yang ditempatkan di luar Jawa gitu. Ada yang di Denpasar, di Aceh, di Halmahera. Nah itu distribusi P3K gitu. Itu mungkin dialami juga oleh teman-teman yang lain. Jadi ditempatkan di mana saja harus siap konsepnya itu. Ya, kalau ditempatkan di kondisi dekat ya alhamdulillah gitu ya. Kalau saya sendiri juga sama dulu proses untuk pindah satu tempat ke tempat yang lain. Pernah di Bogor ya, ditempatkan di beberapa tempat ya. Nah itu artinya apa? Kita siap ditempatkan di manapun, menjadi bagian dari kewajiban kita itu. Kemudian pengelolaan ASN banyak ya, ada penyusunan dan penempatan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan. Nanti teman-teman bisa cek kembali di modul sama di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di sana. Di pasal-pasal sekitar 20-an ke atas ya, nanti dicek di sana detailnya. Kemudian sistem merit ya tadi sudah saya perlihatkan bahwa sistem merit ini apa? Sistem merit ini untuk apa namanya kita nggak lagi melihat pada senioritas gitu, tetapi lebih pada kapabilitasnya. Bagaimana kualitas, kemudian kinerja itu yang menjadi pertimbangan utama teman-teman di dalam untuk peningkatan karir kita ya. Itu menjadi bagian utama. Maka sekarang sudah ada apa? Sudah ada SKP sekarang, tidak lagi berbasis angka kredit. Kalau dulu kan teman-teman, kalau saya sendiri untuk naik dari satu jabatan ke jabatan yang lain harus mengumpulkan angka kredit, ya, angka kredit eh, kita kirim ke kepegawaian di unit kita, kemudian nanti akan dinilai. Nah, setelah terpenuhi angka kredit, baru kita bisa naik ke jabatan. Tapi kalau sekarang teman-teman basisnya adalah
apa SKP. Kita merencanakan 1 tahun, kemudian kita nanti melaporkan per triwulan gitu ya. Bahkan ada yang per 1 bulan atas kinerja kita gitu. Jadi sekarang sudah benar-benar termonitor sejauh mana kinerja kita melalui sistem yang terintegrasi di ini ya di PKN tentunya. Nah, kalau literasi Smart ASN, teman-teman tentunya sudah banyak membaca ya, karena jumlah halamannya juga jauh lebih banyak kayaknya ya, yang Smart ASN ini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada karakteristik eh, TD. TD itu transformasi digital. Bagaimana karakteristik literasi digital, kemampuan mengakses, memproses, kemudian menggunakan informasi. Dan ini bagian dari arahan dari Presiden ya tentang apa? Percepatan digitalisasi di Indonesia. Nah, ini menjadi bagian dari eh, apa rencana strategis yang perlu dilakukan, perlu diimplementasikan ke semua lembaga. Kemudian di sana juga ada pengertian literasi digital, konsepnya, kemudian apa namanya kompetensi literasi digital, baik itu kemampuan teknis, kemudian kemampuan yang lain ya sebagai pendukung, ya teknis, kemudian pemahaman etika dan seterusnya. Kemudian implementasinya sama peta jalan literasi digital, termasuk kesenjangan juga. Bagaimana kita melihat perbedaan akses antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Barangkali di Gunung Kidul sama di Semarang, nah bisa jadi dua wilayah yang berbeda gitu ya, kultur dari digitalnya gitu. Barangkali kalau di Gunung Kidul kan sudah ini ya, sudah menjadi wilayah yang akses internetnya juga sudah bagus ya. Nah, itu tentunya menjadi bagian dari pertimbangan kita implementasi di sebagai smart ASN gitu. Oke, ini banyak banget teman-teman, nanti bisa dicek kembali secara konseptual, teman-teman tentunya baca secara mandiri ya. Etika, digital etik, kemudian budaya bermedia digital atau digital culture, kemudian ada cakap bermedia digital. Karena kan kayak pemanfaatan apa? Ya, kayak e-katalog gitu kan untuk e, e apa namanya procurement ya atau apa mungkin teman-teman yang auditor tahu itu juga sudah menggunakan apa fasilitator fasilitas digital dompet digital kemudian pembayaran honor dan seterusnya sudah memakai CMS. Nah, jadi sekarang semuanya sudah apa sudah menggunakan platform digital untuk menekankan pada transparansi atau akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok fungsi sebagai ASN gitu. Oke, kemudian aman bermedia digital. Nah, ini banyak banget teman-teman tentang Smart ASN melihat apa namanya sesuatu dengan ya teknologi yang sekarang sudah akrab dengan kehidupan kita gitu. Nah, untuk rancangan aktualisasi, teman-teman mana kontribusi utama dari agenda 3 ini? Jadi agenda 3 ini nanti berkontribusi ke bagian apa? Identifikasi isu. Nah, di sana teman-teman akan bisa gunakan untuk merefleksikan kondisi di instansi dengan mata pelatihan agenda 3. Ya, baik nanti pada tahapan environmental scanning, sikap dan peduli dan kritis. Nanti ambil aja salah satu poin aja. Misalkan teman-teman mau fokus di literasi digital di kantor gitu ya, yang digital skillnya itu masih kurang gitu. Teman-teman kalau mau ngeprint harus minta tolong pada orang mengandalkan tim IT, misalkan kayak gitu. Itu kan menjadi salah satu gap, isu yang nanti bisa diselesaikan gitu. Jadi kacamatanya kita bisa melakukan refleksinya kondisi instansi dengan mata pelatihan di agenda 3 gitu. Kemudian ini tentunya sudah dimulai ya di agenda 1 ya tentang identifikasi isu dan yang kedua adalah deskripsi dari isu tersebut, data dan fakta ya. Itu kita bisa menggunakan kacamata agenda 3 gitu. Termasuk nanti mencari gagasan kreatif ya untuk problem solving. Idealnya kayak apa? Ideal dari profil ASN, teman-teman bisa melihat dari Undang-Undang Nomor 20 tadi 2023 sebagai figur PNS atau ASN yang profesional itu kayak apa itu menjadi salah satu apa ya titik titik kontrol ya idealnya kayak itu. Oke, itu bagian dari agenda 3 teman-teman, kontribusinya sejauh mana. Nah, itu ya.
Untuk bagian detailnya akan dikaji lagi di RA untuk pendampingan ya, pendampingan RA itu sudah ada sendiri nanti gitu. Saya hanya memberikan mulai dari penentuan isu, identifikasi isu, kemudian dukungan fakta dan data, sampai pada gagasan kreatif itu. Nah, sekarang teman-teman kita akan coba melihat dari informasi tadi, kita akan coba bekerja berkolaborasi. Disimak dulu ya. Sebentar, saya coba share ada bagian audionya. Oke, nah sekarang saya coba. Akan disimak. Lagi api-apian. Jadi Bentar, suara. Oke, jadi sudah saya bagikan untuk linknya teman-teman di ruang chatting. Ruang chat nanti dicek aja untuk bisa teman-teman chatting di apa namanya, diklik aja. Di sana teman-teman akan masuk di Padlet. Di Padlet, teman-teman bisa membuat komentar atau pendapat dengan cara klik ya. Nanti diklik, dibuat kotak, diberikan nama juga. Apa pendapat Anda tentang situasi ini tadi yang dari video? Kemudian, apakah ini mencerminkan ASN profesional dan kira-kira apa akar permasalahannya gitu. Silakan teman-teman bisa membuat apa komentar, pendapat terkait dengan video tersebut. Silakan.
Oke, silakan ditulis singkat aja, nggak apa-apa, teman-teman. Oke, ini Bu Fusna ya. Fusna sudah, kemudian yang kedua Bu Mahandri ya, Bu Mahandri. Kemudian Pak Ishar juga sudah, Amalia. Baik, saya mulai dari sini dulu. Eh, Bu Mahandri misalkan. Bu Mahandri bisa coba open mic ya, menceritakan apa ya tentang yang terjadi di video tadi. Silakan bisa menjelaskan yang ada di tampilan. Silakan. Baik, Pak. Dari video tersebut, sebagai abdi negara, seharusnya ASN menjadi contoh kedisiplinan dan penghormatan terhadap simbol negara, termasuk pada pelaksanaan upacara. Tindakan pada video tadi mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab dan etika profesi sebagai ASN. Oke, jadi di sana terlihat ya sebagai simbol negara upacara ini termasuk salah satu upacara tentunya kurang mencerminkan rasa rasa tanggung jawab. Jadi core value ASN ini core value itu tidak sesuatu yang fix ya. Maksudnya gini, harus kita jaga gitu. Karena walaupun kita sudah mendapatkan di Selama Latsar, proses itu akan berkelanjutan gitu. Ketika nanti lingkungannya tadi itu menjadi ada problem, sudah terbiasa main HP, kemudian tidak ada teguran dan seterusnya, maka menjadi apa? Menjadi sebuah habit ya, kebiasaan untuk melakukan itu. Gitu. Oke, terima kasih Bu Mahandri melihat ini sebagai kurangnya rasa tanggung jawab. Gitu. Nah, kira-kira ini enggak mungkin yang kedua Bu atau Pak dulu ya, Pak Doni, Pak Doni. Kira-kira akar masalahnya itu kenapa ini? Kok bisa kayak gitu itu bisa apa ya menggambarkan nggak atau memberi ada perspektif dari tempat kerja Pak Doni sendiri gitu ya. Ketika ada pola-pola seperti itu biasanya akar masalahnya itu kenapa? Karena dalam pembelajaran berakhlak hanya sekedar dipelajari saja, Pak, tanpa adanya Hmm. bentuk implementasi tentang apa itu berakhlak dan juga nilai-nilai yang menjadi dasar ASN tersebut. Jadi hanya dipelajari saja tanpa ada implementasinya, Pak. Oke, baik. Ya, jadi hanya ini ya dipelajari aja, tetapi implementasinya masih kurang gitu ya. Baik, kalau Bu Ani melihat ini, kira-kira peran dari apa ya lingkungan kerja dan seterusnya. Ini kan sudah memberikan komentar ya, menarik ini. Tadi mana yang bawah ini? Belah bawah ya. Apa namanya? Itu seperti apa? Dan kira-kira ada nggak gagasan kreatif dari Bu Ani ketika menemui seperti itu? Kemudian apa namanya? Sebagai seorang ASN
yang PNS yang baru gitu, dan ada nggak solusi-solusi kreatif yang bisa Ibu perankan itu, misalkan. Ya, izin menjawab ya Bapak, karena itu tadi terlihat beberapa ASN malah sibuk main HP gitu ya Bapak. Iya, benar. Mungkin kalau saya sih karena kita ini musimnya digital, jadi mungkin di screenshot mungkin meme-nya di screenshot ketika dia itu kemudian ditayangkan ke grup kelas apa grup WA guru gitu, mungkin itu kan guru gitu ya Pak, jadi sebagai sanksi, mungkin sanksi sosial biar nanti tidak mengulangi lagi gitu Pak, ataupun mungkin bisa ya ditegur ditegur langsung juga bisa gitu Pak. Oke, baik. Ya, jadi ada semacam efek jera gitu ya yang disampaikan oleh Bu Anik ya. Ya, ini juga bisa menjadi bagian ya. Kan memang harus dimulai dari apa ya, pola-pola yang humanis juga kadang diperlukan juga ya. Kira-kira kadang kan ada yang ini ya, memang kalau kami sendiri ya, ada dimulai dari pimpinan juga yang harus peka terhadap itu. Ketika teman menemukan seperti itu, bisa jadi nanti lebih lebih private gitu untuk kita berikan apa namanya edukasi gitu. Nah, baru nanti bisa bergerak ke arah yang lebih ini ya, lebih apa namanya punishment-nya lebih berat, misalkan diberikan peringatan dan seterusnya. Oke, kalau Bu Aprilina gimana? Bu Aprilina ada? Ya, baik Pak. Ya, silakan bisa berpendapat. Kalau pendapat saya tadi yang seperti yang sudah saya tuliskan, ini hampir sama dengan teman-teman yang lain. Oknum ASN tersebut tidak menunjukkan nilai-nilai berakhlak. Yang saya garis bawahi di sini ada akuntabel dan loyal, ya, tidak akuntabel dia tidak bertanggung jawab, terus dia juga tidak loyal ya, tidak menunjukkan rasa nasionalisme dengan penyimpangan yang dilakukan pada saat upacara berlangsung. Adapun kalau gagasan saya, solusinya mungkin dengan membuat gerakan zero gadget gitu saat upacara berlangsung. Jadi bisa di apa di dengan satu pintu gitu Pak. Ada semacam petugas gitu yang mengumpulkan semua gadget peserta upacara gitu, bisa diberi label nama gitu, ditempel di HP-nya. Jadi saat upacara berlangsung tidak ada satupun peserta yang membawa gadget gitu. Oke, Itu keren nih ya saya. idenya ya. Jadi secara konkret ada pembatasan penggunaan HP gitu. Distraktor itu sebenarnya ya mengganggu. Saya ini sebagai bagian dari agenda satu juga ya tentang apa bela negara, wawasan kebangsaan. Nah ini bagian-bagian dari kecintaan kita atau loyalitas kita terhadap bangsa dan negara melalui upacara bendera. Tadi ya, kita tadi kan hari ini hari-hari khusus ya upacaranya itu. Nah jadi ini memang bagian dari bagaimana kita melihat simbol-simbol negara yang harus kita hargai dan seterusnya gitu. Oke, kemudian idenya tadi juga cukup menarik. Nah, ini seperti ini, teman-teman ya, bahwa kita mulai identifikasi, menyiapkan fakta dan data, kemudian gagasan kreatif gitu. Gagasan kreatif contohnya tadi misalkan ada apa namanya eh, pembatasan ya, pembatasan penggunaan HP atau dikumpulkan HP-nya sebelum upacara itu berlangsung gitu. Oke, memang butuh butuh ketegasan di dalam implementasi apa namanya pengelolaan fenomena seperti itu. Yang lain barangkali siapa yang belum berpendapat, silakan yang lain yang belum sempat menyampaikan. Pak Dwi ya, Pak apa sebentar? Dwi, Pak Dwi Purwo Aji. Nah, silakan. Pendapat saya perbuatan tersebut tidak mencerminkan ASN yang profesional atau itu jadi saya dikirakan di zaman sekarang banyak orang yang sudah ketergantungan dengan HP, orangnya disiplin dan orangnya saat cinta tanah air. Ini sebenarnya lebih menggambarkan ke diri saya khususnya Pak.
Selain di rumah, di madrasah saya juga sedang mencoba untuk tidak ketergantungan dengan HP gitu. Termasuk salah satunya yang jelas lebih ke kesadaran pribadi dengan melatih bisa dimulai dengan hal-hal kecil, misalnya eh, pagi hari pagi hari bangun untuk beribadah, kita tidak mendahulukan memegang HP, tapi kita mencoba untuk menahan eh, langsung ke kamar mandi, cuci muka, dan melaksanakan ibadah. Itu, Pak. Oke. Nah, ini menarik ini dari Pak Dwi, mulai dari diri sendiri, gitu ya, melalui pembiasaan, habit yang terkendali. Jadi bisa mengendalikan diri kita sendiri, gitu. Kalau kita belum mampu untuk memberikan apa ya, mengendalikan banyak orang, gitu ya. Karena memang dimulai dari sendiri. Tadi dari Pak Dwi menarik, tidak apa ya, menahan ya ketika bangun tidur, tidak langsung memegang HP, tetapi aktivitas-aktivitas yang lebih prioritas itu. Nah, ketika pembiasaan ini terjadi ya, faktor internal itu dikuatkan, maka nantinya di pembiasaan yang lain, kayak tadi upacara ataupun yang lain, seorang ASN akan berpikir lebih melihat skala prioritas. Mana yang perlu saya perhatikan itu ya. Apakah eh, saya perlukah memegang HP saat upacara dan seterusnya. Tapi memang ini sebuah rangkaian yang tentunya tidak sekadar itu ya teman-teman ya, tidak sekadar hanya kesadaran internal. Karena uang apa ya istilah orang Jawa itu uang berah itu akeh gitu. Orang banyak itu ya akeh, banyak 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 karakternya ataupun yang lainnya. Maka perlu ada ketegasan-ketegasan dari pimpinan itu ya. Itu juga bisa. Kultur juga sama, digital culture. Bagaimana kita menggunakan media digital itu sesuai dengan apa tempatnya, sesuai dengan uh, sudah bisa ya simulasikan dengan baik gitu ya. Baik. Oke, sekarang kita lanjut jam berapa nih? Jam 11 ya. Sebentar lagi saya akhiri ya. Yang terakhir ini ya, langsung ini aja teman-teman. Oke, ini untuk penugasannya seperti yang disepakati oleh teman-teman substansi dan proses pembelajaran ya harian baik asinkronus maupun asinkronus. Kemudian durasinya 3 menit. Nanti di posting aja boleh tutup ya, jika teman-teman menggunakan IG gitu. Nah, kemudian nanti diunggah di PLC aja berupa link ya. Nah, artinya nanti untuk tugasnya itu satunya berupa link, yaitu link video, link dari sosial media. Kemudian nanti dikumpulkan hari ini juga ya, jam 21, sesuai dengan kesepakatan teman-teman di pengajar Agenda 3. Kemudian yang kedua, membuat gagasan tentang aku, instansiku, dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance asinkronus 1 Agenda 3. Nah, ini membuat gagasan, aku, instansiku, dan rencana kontribusi. Kalau saran saya optimalkan teknologi ya, misalkan teman-teman untuk apa, kerangkanya dari teman-teman, nanti eksekusinya bantuan AI itu nggak masalahnya di teman-teman, bukan AI. AI ini hanya sebagai eksekutor aja gitu. Ya, jadi tugas yang baik, tugas yang selesai, tetapi harus rasional. Ya, silakan nanti bisa manfaatkan apa namanya menggunakan teknologi. Ya, ini termasuk juga aku, instansiku, dan rencana kontribusiku. Nanti kan kerangkanya bisa dibuat sendiri, nanti bisa
apa kita bisa dapatkan saran-saran dari GPT atau DeepSeek ataupun Gemini misalkan. Oke, kemudian yang kelompoknya nanti saya serahkan ya pada teman-teman kelompok satu atau kelompok dua ya. Nanti di yang kedua ini identifikasi dan deskripsi isu, implementasi manajemen ASN dan smart ASN asinkronus satu agenda tiga gitu. Nah, nanti pastikan di dalam filenya, kalau ini kan di PLC kan mengumpulkannya tetap individu ya, walaupun kelompok tetap individu. Nanti nama filenya itu gini, kelompok, kelompok, kemudian eh, tugas kelompok ya, namanya LK3, agenda 3, scene 1. Oke, nanti contohnya misalkan ini nama ya, kelompok nama. Biar nanti saya mudah untuk menilai gitu ya, nama. Contoh misalkan kelompok berapa? Kelompok kelompok dua, kelompok dua ya. Misalkan kelompok dua K2. Namanya misalkan Falah, gitu kan? Nama lengkap nanti ya, M Falah. Kemudian LK3, kemudian agenda 3, scene 1. Nah, gini teman-teman, contoh aja. Yang penting ada kelompok sama ini. Kelompoknya di depan. Biar nanti saya teman mudah untuk ini lakukan kategorisasi tugas. Tidak. Di-rename pakai struktur ini. Gitu. Oke. Sebentar. Gitu ya teman-teman, saya coba buka lagi. Sebentar saya izin ada kontak sebentar 30 detik. Oke, sudah terekam ya teman-teman. Kelompok satu nanti fokusnya di manajemen ASN. Pembagian kelompoknya nanti serahkan kepada ketua kelompok ya. Sebentar, ada tamu sebentar teman-teman, sebentar. Oke ya, nanti kelompok satunya fokus di manajemen ASN, itu identifikasi isunya, minimal 3 isu, smart ASN minimal 4 isu ya. Kemudian deskripsikan isu tersebut menghasilkan data dan fakta, uraikan dampaknya, kemudian nanti dibuat di ukuran A4 ya, paling banyak 10 lembar ya. Kemudian menggunakan MS Word, PowerPoint atau Canva, eh, bentuknya file PDF itu. Nanti diunggah nanti malam juga ya, karena nanti biar bisa direview gitu. Mungkin itu silakan nanti ini dibagi kelompoknya sendiri. Yang penting penamaan filenya. Kalau yang individu penamaan filenya juga sama ya. Nanti filenya diubah ke sini. Bedanya adalah, sebentar, salah. Oke, nama filenya tidak ada kata-kata kelompoknya ya, hanya diganti ini aja. Oke, LK-nya ganti LK berapa? LK, jadi misalkan nama ya nama Fala,
Ini kan LK1, LK2. Nah, misalkan ini LK2 gitu ya. LK2 agenda 1 sin 1 ini. Ini untuk penamaan filenya gitu ya. Nama, kemudian LK berapa, agenda 3 sinkronus 1 gitu. Mungkin itu teman-teman ada yang ditanyakan terkait dengan penugasan, bisa difoto atau di screenshot, nanti bisa didiskusikan. Eh, Pak Mik- Miftahul Oke, mau tanya ya, Pak, ya, silakan. untuk pengumpulan tugasnya apakah harus di kolaps ya Pak? Karena kelompok kami ini belum bisa mengakses apa kolapser, Enggak, baru yang bisa BLC. bukan Collabjar. Ini saya ganti kok PLC aja. Oh ya, oke. PLC saja semuanya. Tugas satu, ini kan nanti yang lu tugas ini, satu dua itu jadi satu unggahan. Nggih. Ya, nanti kan ada isian link, satunya adalah unggahan. Unggahan gitu ya. Satunya adalah unggah dokumen, satunya link, apa isian link. Jadi langsung satu paket tugas individu, satu tugas apa namanya kelompok itu ya. Jadi nanti sekaligus unggah tugas individu, isiannya ada dua nanti tak siapkan. Satunya adalah isian link yaitu isian dari LK1, satunya adalah unggah dari LK yang kedua. Nanti ada link lagi, link unggahan. Yang kedua adalah tugas yang kelompok. Bentuknya adalah file yang diunggah. Semuanya di PLC. Itu. Itu Pak Diki. Nggih, siap. Matur nuwun, Pak. Oke. Mungkin itu Pak teman-teman. mau tanya, Silakan. itu Silakan. yang di mention ke instansi itu maksudnya instansi kan Kemenaknya atau instansi tempat kerjanya, Pak? Tempat kerja aja Terima nggak kasih. apa-apa. Ya, Pak. Ya, kalau mau plus Terima Kemenak kasih. juga boleh gitu ya. Jadi itu opsi apa namanya boleh dari Kemenaknya, boleh dari instansi tempat kerja masing-masing. Itu bukan Malia. Oke. Cukup ya teman-teman. Saya rasa itu nanti bisa dicek kembali di ruang PLC untuk template-nya juga nanti saya bukan template ya, penugasan ini juga saya unggah juga di PLC gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ya foto bersama ya untuk bukti kehadiran. Oke, nah, foto satu. Bu Mahandri sudah siap? Mau foto bareng ya? Baik, satu, dua, tiga. Oke, baik. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di sinkronus yang kedua ya di hari Senin. Untuk paparan apa individu terutama yang LK2 ya sama yang LK3. Nanti kita akan coba ulas di eh, sinkronus yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.